Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zulfa Kalisa Antari. Hari ini judul materi kita adalah bijak mengelola sampah dari rumah untuk bumi. Teman-teman, tahu gak sih, Indonesia darurat sampah mencemari lingkungan. Artikel-artikel ini menjelaskan betapa mirisnya Indonesia dalam menangani kasus sampah plastik. Setiap hari, tanpa kita sadari, manusia menghasilkan jutaan ton sampah. Di Indonesia saja, lebih dari 60 juta ton sampah dihasilkan setiap tahun loh. Dan tahukah kamu, lebih dari setengahnya berakhir di tempat pembuangan tanpa diolah kembali. Sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan. Ia telah menjadi ancaman bagi lingkungan, kesehatan, dan masa depan kita semua. Bab 1. Apa itu sampah dan mengapa kita harus peduli? Sampah adalah sisa kegiatan manusia yang tidak digunakan lagi. Tapi tidak digunakan bukan berarti tidak punya nilai. Banyak sampah yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali. Ketika kita membuang sesuatu tanpa berpikir, kita sebenarnya sedang menambah beban bagi bumi. Bayangkan, satu kantong plastik saja bisa butuh ratusan tahun untuk terurai di alam. Bab 2. Masalah sampah di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Diperkirakan, lebih dari 3 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahunnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan banjir, mencemari tanah, menimbulkan bau, dan bahkan mengancam kehidupan hewan. Lebih parah lagi, mikroplastik dari limbah kita kini sudah masuk ke rantai makanan manusia. Masalah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga setiap individu, karena sampah yang paling banyak justru berasal dari rumah tangga. Bab 3. Apa sih jenis-jenis sampah dan cara menanganinya? Yang pertama, ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, daun, kulit buah, dan rumput. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos atau pupuk alami. Yang kedua, ada sampah anorganik. Sampah ini adalah sampah yang sulit terurai, seperti plastik, kaca, logam, dan kaleng. Sampah jenis ini harus didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Dengan memisahkan sampah sejak dari rumah, kita sudah berkontribusi besar dalam menjaga bumi. Bab 4. Cara mengelola sampah di rumah, langkah demi langkah. Sekarang, mari kita bahas cara sederhana tapi efektif untuk mengelola sampah. Langkah 1. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Gunakan 2 wadah, satu untuk sampah organik, yang satu lagi untuk anorganik. Kalau bisa, tambahkan satu lagi untuk residu seperti popok, puntung rokok, atau tisu bekas. Langkah 2. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tas kain saat belanja, gunakan botol minum sendiri, dan hindari sedotan plastik. Satu langkah kecil bisa mengurangi ribuan limbah plastik setiap tahunnya. Langkah 3. Olah sampah organik jadi kompos. Sampah dapur seperti kulit buah dan sayuran bisa diubah menjadi pupuk alami. Kamu bisa membuat komposter sederhana dari ember bekas di rumah. Selain ramah lingkungan, kompos bisa menyuburkan tanaman dan mengurangi bau di tempat sampah. Langkah keempat, kumpulkan dan daur ulang sampah anorganik. Plastik botol,
Kardus dan logam bisa dikumpulkan lalu dijual ke bank sampah atau komunitas daur ulang. Banyak daerah kini punya sistem penjemputan sampah daur ulang secara rutin. Langkah 5. Edukasi dan ajak orang lain. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk mengelola sampah dengan benar. Saat satu orang peduli, yang lain akan mengikuti. Dan dari situ perubahan nyata akan tumbuh. Bab 5. Inovasi dan solusi modern dalam pengelolaan sampah. Kabar baiknya, kini banyak inovasi hadir untuk mengatasi masalah sampah. Mulai dari aplikasi waste management, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, sehingga produk ramah lingkungan dari bahan daur ulang. Beberapa kota di Indonesia bahkan sudah menerapkan sistem zero waste community, di mana warga berkomitmen tidak menghasilkan sampah yang berakhir di TPA. Bab 6. Dampak positif dari pengelola sampah yang benar. Ketika kita mengelola sampah dengan benar, manfaatnya sungguh luar biasa. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Air tanah tidak tercemar, hewan laut terlindungi, dan tentunya bumi jadi tempat yang layak untuk generasi di masa depan. Bab 7. Penutup. Perubahan dimulai dari kamu. Jadi, mulai sekarang pisahkan sampahmu. Kurangi plastikmu. Daur ulang barang yang masih bisa digunakan. Dan sebarkan semangat peduli di lingkungan sekitarmu. Bab 8. Kesimpulan. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung video nih. Jadi sekarang aku ingin menunjukkan apa sih kesimpulannya dari videoku tadi. Mengelola sampah mulai dari rumah adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan dan bumi. Dengan memilah sampah organik, anorganik, dan bahan yang bisa didaur ulang, kita bisa mengurangi pencemaran dan penggunaan tempat pembuangan terakhir yang berlebihan. Kebiasaan sederhana seperti mengurangi sampah sekali pakai, menggunakan kembali barang, dan mendaur ulang dapat memberi dampak besar bagi keberlanjutan bumi. Dengan kesadaran dan tindakan bijak dari rumah, setiap individu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Satu langkah kecil darimu bisa jadi lompatan besar bagi bumi. Jadi, kelola sampahmu dan selamatkan bumi. Setiap hari, ribuan ton sampah menumpuk. Sebagian besar berakhir di sungai, di laut, bahkan di udara yang kita hirup. Tapi di balik itu, kita masih punya harapan. Harapan itu ada pada tindakan kecil. Ketika kamu memilih untuk tidak membuang sampah sembarangan, ketika kamu memutuskan untuk peduli, bumi kita mungkin diam, tapi dia merasakan segalanya. Yuk, jadi generasi yang bukan cuma tinggal di bumi, tapi juga menjaganya. Bertahun-tahun kita hidup berdampingan dengan sampah, tapi sekarang waktunya kita ubah cerita itu. Kita nggak butuh superhero, cukup manusia biasa yang peduli. Karena bumi ini bukan cuma warisan dari nenek moyang, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Nah, itulah video edukasi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menonton. Aku
Zulfa Kalisa Antari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi